Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalkan, nama aku Sudina, dan di sini aku bakal jelasin apa itu suhu dan energi panas atau kalor. Oke. Nah, suhu sendiri itu apa? Suhu sendiri itu adalah tingkat atau derajat dari dingin atau panasnya suatu benda. Jadi ketika kamu pengen tahu nih, benda ini kira-kira dingin atau panas nih, lihat aja suhunya. Kayak gitu, gampangnya. Nah, alat yang biasa dipakai buat mengukur suhu itu adalah termometer. Yang sendiri ditemukan oleh seorang ilmuwan, fisikawan, namanya Galileo Galilei. Nah, di samping ada contoh gambar termometer. Nah, di situ ada angka, terus ada huruf C besar di atasnya. Nah, apa sih itu? Nah, itu namanya skala. Dan skala ini punya ada beberapa macam. Yang pertama itu ada Celsius, Fahrenheit, juga Reaumur. Ada juga setelah itu Kelvin. Nah, tapi yang bisa sering kita pakai itu Celsius. Terus kita lihat ada cairan biru di dalam termometernya. Nah, sebenarnya itu apa sih? Itu cairan itu namanya biasanya itu cairan laksa. Cairan laksa atau cairan alkohol. Antara dua itu sih. Tapi yang bisa sering kita pakai atau misalkan umumnya dipakai itu cairan laksa. Kenapa yang sering dipakai cairan laksa? Oke, kita cari tahu. Kenapa sih yang bisa dipakai itu cairan laksa? Kenapa nggak dipakai alkohol? Jadi alasannya yang pertama adalah pemuaian pada laksa itu lebih teratur. Atau misalkan di dalam suhu ruangan, temperatur ruangan, laksa itu lebih stabil. Gampangnya kayak gitu dibandingkan alkohol. Terus juga laksa ini tidak membasahi di pipa kapiler atau di dalam termometer itu tabung dalam termometernya. Terus juga laksa ini lebih mudah dilihat dibandingkan alkohol karena laksa ini warnanya atau alkohol warnanya lebih kuning biasanya, dan jadi kayak lebih susah bedanya. Terus juga termometer, ini kita bahas termometer yang bisa kita pakai di dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ada itu yang pertama ada termometer ruangan atau yang biasa dipakai buat mengukur suhu ruangan. Terus juga ada termometer klinis yang biasa dipakai untuk mengukur suhu badan ketika kita demam atau sakit, bisa kayak gitu. Nah, terus ini cara kerja termometer itu kayak gimana sih? Cara kerjanya contohnya kayak gini. Misalkan kondisi awal, nah cairan si partikel-partikel ini atau si partikel dari cairan laksa ini awalnya tingginya misalkan segini gitu kan, dan saling berdekatan dan berdekatan. Nah, misalkan terjadi yang namanya kenaikan suhu atau temperatur. Nah, otomatis si partikel-partikel dari cairan laksa ini kayak saling menjauh. Kita lihat saling menjauh dan membuat tinggi dari si cairan laksa ini bertambah. Jadi kayak awalnya tingginya segini, itu kan kayak tingginya atau lebih rendah dari setelah terjadi kenaikan suhu atau temperatur. Kurang lebihnya kayak gitu gampangnya. Terus aku lanjut, aku bakal jelasin apa itu energi panas atau kalor. Nah, energi panas atau kalor itu merupakan salah satu energi yang dapat diterima atau dan dilepaskan oleh suatu benda. Nah, di dalam kehidupan kita sendiri itu banyak banget sumber energi panas atau kalor. Contohnya yang pertama adalah matahari, terus juga ada api unggun. Kalau misalkan kita lagi camping, kita bikin api unggun gitu kan, itu jadi sumber energi panas. Terus juga ada lilin. Kalau misalnya kita mati lampu, terus kita nyalain lilin, nah misalkan kalau kita deketin tangan ke lilin, kan terasa kan panas. Terus, nah apa yang terjadi kalau suhu dan kalor itu mengalami perubahan? Kira-kira apa sih yang terjadi? Yang pertama bisa terjadi namanya penyusutan atau berkurangnya panjang, lebar, dan luas, dan juga volume suatu benda karena terkena suhu dingin. Jadi kayak ketika kondisi dingin, benda itu cenderung mengalami penyusutan atau gampangnya mengalami pengurangan dalam tadi aspek-aspek panjang, lebar, luas, dan sebagainya gitu. Terus kalau misalkan kepanasan apa namanya? Nah, kalau misalkan kepanasan namanya itu pemuaian. Jadi kayak misalkan ada benda kepanasan, nah tadi bedanya kalau dingin dia berkurang, nah kalau panas dia bertambah panjang, bertambah lebar, bertambah luas, volume juga bertambah. Itu bedanya. Kalau misalkan kayak penyusutan karena dingin dia berkurang, kalau misalkan pemuaian
karena panas dia bertambah. Lanjut. Nah, kalau penerapannya dalam kehidupan nyata gitu kan, soal tadi penguaian atau penyusun, apa sih? Kita lihat. Yang pertama, pemasangan kaca jendela, terus juga pemasangan kawat atau kabel listrik dan telepon, juga pemasangan pada sambungan rel kereta api. Nah, ini contohnya. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini kayak, ini misalkan di pemasangan bingkai jendela nih. Pada malam hari kita lihat kaca ini aku gambarin pakai warna putih panjang gitu. Nah, misalkan di kaca ini awal malam hari ini kacanya tuh lihat ada ruang atau misalkan ada nggak pas gitu loh di bingkai jendelanya. Bingkai jendelanya aku gambarin warna coklat, dia nggak pas gitu kan, kayak ada pokoknya dia nggak pas aja gitu kan. Tapi ketika siang hari kok jadi pas gitu kan, jadi kayak pas banget gitu sama, atau ngena lah istilahnya, ngena si bingkai jendelanya. Nah, hal itu terjadi karena ada yang namanya pemuaian, atau tadi misalnya atau tadi yang kita kenal kayak orang kayak benda kepanasan, maka akan mengalami namanya pemuaian. Nah, sama si kacanya juga karena panas nih kan, misalkan sinar matahari, kepanasan, ya akhirnya bertambah gitu. Apa yang bertambah? Lebar, bisa panjang, bisa volume, kayak gitu. Makanya dibuat ada gap, kalau misalkan ada celah gitu kan, itu biar si kacanya tuh nggak pecah gitu ketika nanti berbenturan sama si bingkai jendelanya gitu. Terus juga pada saat pemasangan kabel listrik gitu kan, kenapa dipasang kendur? Karena kalau misalkan dipasang tegang gitu kan, itu bisa aja si kabel listrik ketika menyusut gitu kan, di malam hari menyusut gitu kayak gitu, bisa jadi dia putus gitu kan, karena kita masangnya terlalu tegang gitu kan, ya udah akhirnya putus gitu kan. Oh ya, penyusutan gitu kan, penyusutan ini kan identik sama kayak dingin kan, jadi ketika dingin ya umumnya tadi berkurang panjang, lebar dan sebagainya gitu. Terus juga nih pada sambungan pada rel kereta api, nih kita lihat di yang warna abu ini ada ini besinya. Nah, ini juga besinya. Kenapa sih ada celah nih di antara dua besi ini, antara besi kanan dan kiri gitu kan? Kenapa sih ada celahnya? Nah, karena ketika misalkan siang hari itu kan di besinya kepanasan ya sama sinar matahari. Nah, bisa jadi dia mengalami yang namanya pemuaian atau bertambah lah istilahnya volume panjangnya gitu kan. Nah, ketika tambah panjang, si kedua besi tadi dari sisi yang kiri atau kanan, yang ini yang kiri atau kanan gitu kan, ketika bertambah panjang, bisa jadi mereka beradu gitu. Nah, ketika mereka beradu, karena udah saling beradu gitu, bisa jadi mereka melengkung dan cenderung kayak melengkung ke atas. Nah, kalau misalnya si besinya udah melengkung ke atas, itu bahaya banget buat kereta. Buat dilalui kereta itu bahaya banget, dan bisa nyebabin kecelakaan kereta. Kayak gitu, bisa keretanya keluar jalur atau bagaimana gitu, kayak gitu. Oke, di sini lanjut, aku bakal ngejelasin soal manfaat panas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja sih manfaatnya? Yang pertama itu ada, panas matahari sebagai tenaga pembangkit listrik. Jadi kita tahu kalau misalkan panas matahari itu bisa dipakai buat membangkit tenaga listrik gitu kan. Yang kita bisa banyak sih udah di penggunaannya udah mulai banyak digunain, di Indonesia juga udah mulai banyak. Dan kita lihat, nah di sampingnya ada gambar solar panel atau misalkan, nah ini tuh hal benda yang mengkonversi atau misalkan kayak nangkep dari panas dari matahari gitu kan, nanti dikonversi ke energi listrik kayak gitu. Nah, terus juga api pada kompor yang digunakan untuk memasak gitu kan. Ketika kalian lihat mama kalian atau ibu kalian gitu masak, itu kan kompornya pasti ngeluarin api lah ya. Nah, di situ kan juga ada energi panas yang berperan dalam proses memasak gitu kan. Terus juga ada panas setrika, ketika kalian lihat mama atau ibu kalian setrika gitu kan, ya kalau kalian ya pasti panas lah ya, kayak bagian bawah setrika itu kan panas ya. Nah, itu kan salah satu pemanfaatan dari panas gitu kan, buat ngelambutin pakaian gitu kan, gitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah dari benda yang satu ke benda yang lainnya. Hal itu disebabkan karena ada perpindahan suhu di antara kedua benda tersebut. Jadi, kalor akan berpindah jika suhu pada kedua benda tersebut
itu berbeda, sehingga kalor akan mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi atau lebih panas ke benda yang bersuhu lebih rendah atau lebih dingin. Dan kalor akan berhenti berpindah jika suhu pada kedua benda tersebut sudah sama, sehingga kalor akan diam. Macam-macam perpindahan kalor. Perpindahan kalor itu dibagi menjadi 3, yaitu radiasi, yaitu perpindahan panas atau kalor yang tidak melalui zat perantara atau secara pancaran. Yang kedua yaitu konduksi, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya atau secara hantaran. Jadi yang berpindah itu hanya kalornya saja, sementara zat perantaranya itu diam. Yang terakhir itu ada konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi baik kalor maupun zat perantaranya akan ikut berpindah bersama. Nah, tadi itu pengertian dari radiasi, konduksi, dan konveksi. Berikut contohnya. Radiasi itu contohnya yaitu panas yang kamu rasakan jika kamu berada di dekat sumber panas, seperti di dekat api unggun, atau jika siang hari kamu berada di luar rumah dan kamu akan merasakan panas dari matahari secara langsung. Konduksi contohnya itu merupakan panas yang kamu rasakan jika kamu memanaskan sebuah sendok dan kamu pegang ujungnya, maka kamu juga akan merasakan panasnya. Jadi kalornya berpindah sepanjang sendok tersebut. Sedangkan konveksi contohnya itu jika kamu merebus air tersebut jika sudah panas atau mendidih akan bergerak ke sana kemari. Jadi zat perantaranya dan kalornya berpindah bersamaan di air tersebut. Selanjutnya kita mempelajari mengenai sifat hantaran benda. Kemampuan benda dalam menghantarkan panas itu berbeda-beda, tergantung dari bahan penyusunnya atau bahan pembentuknya benda tersebut. Sifat hantaran benda dibagi menjadi 3, yaitu konduktor, yaitu bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya bahan-bahan konduktor ini sering dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu bahan-bahan logam, seperti baja, besi, aluminium, dan sebagainya. Aluminium merupakan contoh konduktor yang paling baik dan sering digunakan seperti di alat-alat masak ibu-ibu kalian. Sedangkan isolator, bahan yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, bahan ini biasanya digunakan sebagai gagang atau pelapis bahan konduktor agar ketika kamu memegang bahan konduktor tersebut, kamu tidak merasakan panas. Contoh dari isolator yaitu kayu dan plastik. Dan yang terakhir itu ada semikonduktor, yaitu bahan yang mempunyai sifat hantaran kalor di antara konduktor atau isolator. Jadi semikonduktor ini letaknya di tengah-tengah antara konduktor dan isolator. Jadi dia itu bisa mengantarkan panas namun tidak sebaik konduktor. Contoh dari benda semikonduktor ini yaitu silikon, germanium, dan gallium. Oke, mungkin sekian yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf atas segala kurangnya. Sekian dan terima kasih.